dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi verbal untuk memenuhi tugas UAS komunikasi organisasi. Baik, langsung saja. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal memiliki wadah sebagai penyampaian ide-ide pemikiran atau keputusan dari pengirim pesan karena lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Dengan harapan, penerima lebih mudah memahami pesan-pesan disampaikan oleh pengirim pesan tersebut. Jenis-jenis komunikasi organisasi verbal ada beberapa macam, yaitu 1. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, sedangkan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. 2. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar, sedangkan membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi organisasi verbal seperti berikut. 1. Jelas dan ringkas. Berlangsung, sederhana, pendek dan langsung. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. 2. Pembendaharaan kata. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. 3. Arti konotatif dan denotatif. Konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan denotatif adalah memberikan pengertian sama terhadap kata yang digunakan. 4. Intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. 5. Kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo berbicara yang tepat. 6. Humor. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Tujuan komunikasi organisasi verbal adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Pentingnya komunikasi dalam organisasi adalah supaya terjadi pertukaran informasi transmisi verbal dan non-verbal, juga perilaku dan sharing informasi yang terjadi pada organisasi. Komunikasi yang baik dalam komunikasi organisasi adalah komunikasi yang tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi juga berhasil mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya, manfaat komunikasi organisasi verbal. 1. Komunikasi di dalam suatu organisasi menjadikan sebagai titik sentral. 2. Organisasi menerapkan komunikasi persuasif dua arah di dalam semua kegiatannya yang bertujuan untuk memberikan motivasi, bertanggung jawab, dan juga produktif. Contoh komunikasi organisasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa sedang berbicara dengan teman sebayanya. Mereka berbincang mengenai hal yang privasi dan membicarakan mengenai kepribadian dari diri mereka masing-masing. Namun, ketika salah satu dari antara komunikan dan komunikator membicarakan hal yang sensitif dan menyinggung, salah satu individu ini dapat mengutarakan perasaan serta emosi secara langsung dikarenakan komunikasi verbal